Shalom Midweek Worship Community. Senang berjumpa lagi dalam program Midweek Worship pada hari ini. Yang bersuka cita, angkat tangannya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita akan menyembah Tuhan. Let's worship Him.
segenap hati, biarlah kami senantiasa meninggikan dan memuja Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah dalam kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang akan terus membentuk hati kami Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami kerjakan boleh terus seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Ajar kami Tuhan untuk kami terus menjalani hari-hari ini dengan penuh kebijaksanaan, yaitu sesuai dengan hikmat Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu sebentar, kami percaya itu akan terus menguatkan kami Tuhan, menuntun kami di jalan-jalan yang hendak kami tempuh, dan pasti keberhasilan, kemenangan akan kami peroleh ketika kami terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kehidupan kami Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati Engkau saja Tuhan Yesus, dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, urapi setiap hati kami, urapi hamba-Mu juga Tuhan, untuk dipakai menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita akan mendapatkan pesan firman Tuhan oleh hamba Tuhan senior yang akan disampaikan oleh Pendeta Paulus Rusyadi. Enjoy his word. Shalom, damai sejahtera Allah dan sukacita Roh Kudus turun melimpah atas saudara-saudara semua, saudara-saudaraku dimanapun berada, ibu, bapak, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Mari kita bersehati untuk merenungkan kebenaran firman Allah, dan untuk itu kita sejenak tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh bersehati dalam satu iman, satu roh, untuk memuji menyembah-Mu dan menyambut pemberitaan kebenaran firman Allah. Firman Allah itu hidup, firman Allah itu kudus, firman Allah itu berkuasa dan kekal. Karenanya Roh Kudus menolong kami tidak hanya paham dan iman percaya kami dikuatkan, tetapi jadikan kami tiap-tiap anak-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saya hamba-Mu, urapilah dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, agar kekurangan saya tidak menghalangi kemuliaan-Mu dinyatakan. Kelemahan saya hamba-Mu tidak merintangi kuasa-Mu dinyatakan. Yang mendengar firman Allah diberkati, yang menyambut firman Allah sungguh itu menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami semua menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui sikap, perilaku, dan tutur kata kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, saudara, dimanapun saudara berada, mari bersama-sama kita merenungkan firman Allah yang diambil dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Korintus pada pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Allah. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal,
yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Tuhan atau kepadanya. Saudara, ayat-ayat firman Allah yang kita baca itulah wahyu Allah yang oleh Roh ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tentu sesuatu itu dapat kita pahami jikalau kita mengerti alasannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa artinya itu? Hidup berdasarkan percaya atau hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan yang dapat dilihat atau sesuatu yang dapat kita pegang, kita miliki. Tidak. Hidup kita adalah hidup karena percaya. Sekurangnya 3 hal maknanya. Yang pertama adalah mengandalkan iman kita kepada Tuhan. Meskipun kita tidak dapat melihat ataupun memahami segala sesuatu dengan jelas. Yang kedua adalah meyakini janji dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Pada Tuhan ada rancangan indah, rancangan damai sejahtera yang disediakan untuk kita, seperti dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, Tuhan berfirman, "Aku tahu rancangan apa untuk kalian semuanya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi hari depan yang penuh pengharapan atau hari-hari yang indah." Hidup karena percaya selain mengandalkan iman kepada Tuhan. Yang kedua, meyakini janji dan rencana Tuhan. Yang ketiga adalah mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan selalu hadir dan bekerja di balik segala sesuatu. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma juga mengingatkan itu. Aku tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Hidup karena percaya sekalipun tidak melihat atau tidak merasakan apapun, tetapi mesti yakin Tuhan hadir, Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Tak pernah Ia membiarkan kita bergumul sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kepentingannya? Bahwa mengikut Yesus atau sebagai pengikut Yesus, hidup di dalam dunia yang sedang berubah ini, dan dengan perubahan yang begitu cepat, kita mesti kuat, kita mesti tidak menjadi putus asa. Pertama adalah itu alasannya. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan, memegang janji Tuhan, meyakini campur tangan Tuhan? Karena kalau kita hanya mengandalkan apapun yang dilihat, yang dipegang, yang kita punya, yang bisa dilakukan, bukankah hidup kita itu terbatas, sangat rapuh? Disebutkan tadi pada bacaan firman Allah tadi, kita ini tinggal dalam kemah yang sewaktu-waktu akan dibongkar. Jadi kalau kita hidup hanya berdasarkan apa yang kita lihat, kenyataan sehari-hari yang mungkin itu ada pada kita rasakan, kita pegang, kita miliki, bahkan semuanya itu sementara, tidak bisa diandalkan. Ketika COVID melanda seluruh bumi, juga di negeri kita Indonesia, banyak kesaksian orang yang boleh dikatakan memiliki semuanya dan bisa apa saja karena kaya raya. Kekayaan acap kali beriringan dengan kekuasaan, tetapi toh ia tidak bisa menunda kematian kalau Allah sudah menetapkan batasnya. Hidup manusia itu bagai tinggal dalam kemah yang sewaktu-waktu dibongkar. Kemah bukan tempat tinggal yang tetap, itu sementara. Dan akibatnya saudara, kalau kita hidup karena percaya, maka disebutkan karena itu hati kami selalu merasa kuat. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini. Karena itu kami tidak tawar hati. Hati kami senantiasa tabah, penuh kepercayaan. Itu dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dan dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca, terus bersemangat, tidak tawar hati. Sekali lagi, tidak putus asa, tidak menyerah. Dan itu penting. Pergumulan demi pergumulan hidup tak ada habisnya. Kebetulan sebagai seseorang yang sudah melewati umur 70, saya sekarang nyaris 80 tahun, banyak jalan saya lewati, banyak hal saya alami, yang manis, yang pahit, yang seolah-olah mudah, yang sukar, yang semuanya begitu lancar, tetapi kadang semuanya begitu sulit sekali. Tetapi karena percaya akan janji Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, dan yakin bahwa saya tidak sendiri, ada tangan Tuhan yang turut bekerja, maka hari-hari dapat kami lewati. Bahwa kadang-kadang merasa lemah, ya,
Jujur saya harus akui, bahwa kadang-kadang menjadi begitu khawatir, ya, tetapi saya tidak mau menyerah. Saya tetap harus tabah, bukan karena lebih dari orang lain, karena yakin akan penyertaan kasih Tuhan dan pertolongannya yang ajaib. Jadi sungguh kita mesti menjalani hidup yang tak mudah, apalagi akhir-akhir ini dengan adanya kesulitan-kesulitan di bidang ekonomi terutama, tentu menghentak sekali dunia, mempengaruhi perekonomian dunia. Tentang kebijakan Presiden Amerika belum lama berselang, belum lagi peperangan yang terus terjadi, itu membuat hidup tak mudah. PHK terjadi di mana-mana. Nilai uang yang kita pegang seolah semakin tidak dapat diandalkan. Walaupun tentu itu dari kacamata ahli keuangan ada jawabnya. Tapi kita awam ini yang menjalani hidup sehari-hari dengan apa yang ada sungguh sulit. Tetapi haleluya, saudara dan saya tidak hidup karena melihat. Saudara dan saya tidak hidup mengandalkan apa yang kita pegang dan apa yang kita bisa lakukan. Mengandalkan Tuhan Yesus yang hidup, yang telah membuktikan Dia ada seorang pemenang sejati, yang telah mengalahkan maut, yang telah bangkit dari kematian. Kita percaya kepada Tuhan yang hidup, bukan yang mati. Kita percaya kepada Tuhan yang menang, bukan yang kalah. Nah saudara, ada satu peristiwa ketika ada seorang tua yang membawa anaknya yang sakit, kalau istilah sekarang mungkin itu epilepsi, kepada para murid Yesus minta didoakan dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian orang tua ini datang pada Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Engkau dapat, anakku akan sembuh." Yesus kemudian dengan tegas menjawab, itu adalah Markus pasal 9 khususnya ayat 23, "Katamu, jika Engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Kalau kita hidup karena percaya dan bukan karena melihat, oleh kemahakuasaan Allah atas kedaulatan Tuhan, saudara akan dapat mengalami hal-hal yang selama ini atau oleh orang lain dianggap mustahil. Hidup karena percaya itu hidup dengan keyakinan terhadap firman Tuhan. Kalau kita percayakan firman Tuhan, mujizat terjadi. Elisabet menyatakan itu kepada Maria, Bunda Yesus. Lukas pasal 1 ayat 45. "Bahagialah engkau, Maria, karena percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadamu itu akan terjadi atau akan terlaksana, maka kamu akan disebut sebagai perempuan yang paling bahagia." Itu pun juga dialami oleh Elisabet, bukan? Sekalipun Elisabet dan Imam Zakaria suaminya sudah sangat tua, tetapi ia percaya pada Tuhan, pada firman Tuhan. Maka Elisabet pun melahirkan Yohanes, perintis jalan
bagi Tuhan. Dan seperti tadi kata Elizabeth kepada Maria, sekalipun Maria masih seorang perawan, tetapi karena percaya pada firman Tuhan yang disampaikan malaikat kepadanya bahwa ia terpilih untuk mengandung dan akan melahirkan juru selamat, maka Maria pun kemudian disebut oleh semua bangsa bahwa Maria itu sangat berbahagia karena melahirkan Yesus juru selamat dunia. Ibu, bapak, saudara semua, apakah kita tidak rindu untuk hari-hari kita mengalami campur tangan Tuhan yang ajaib seperti itu? Jangan putus asa, jangan menyerah. Memang kalau kita hanya mengandalkan usaha sendiri, kekuatan sendiri, mengandalkan apa yang kita lihat, yang kita pegang, itu sia-sia. Hidup karena percaya, sekali lagi, adalah mengandalkan iman kita kepada Tuhan, meyakini janji Tuhan, meyakini rencana Tuhan, mempercayai tadi bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, saudara-saudara, apa yang dilihat sekarang? Jalan di depanmu mungkin terasa begitu berat, berliku-liku, bahkan kadang mendaki, dan itu sebuah tantangan yang kadang-kadang belum apa-apa, karena kita mulai memikirkan dan hanya menilai itu dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan kemudian justru memperbesar rasa khawatir kita karena kita merasa sangat tidak berdaya. Kita mesti berhenti dengan cara pikir dan cara pandang seperti itu. Ada Tuhan Yesus, Dia telah bangkit dari antara orang mati. Jalan di depanmu mungkin seperti para perempuan yang menengok kubur Yesus, bagai kubur yang ditutup dengan batu yang sangat besar. Kita kemudian berpikir, siapa bisa menggulingkan penghalang yang begitu besar? Tapi perhatikan saudara, ketika para perempuan sampai di depan kubur Yesus, itu di taman Yusuf, orang Arimatea itu, batu itu yang memang sangat besar sudah terguling. Percaya sekalipun tidak melihat membuat kita besar hati, tabah, bersemangat lagi. Bukan karena kepercayaan diri, itu penting, kita berkata saya bisa, tetap karena ada Tuhan Yesus. Dalam istilah bahasa Inggris, saya tidak bisa, I don't, I do, and ada kemata lalu huruf T, dan T itu bisa sepintas dibaca seperti salib, dan Yesus mengambil T itu, memikul salib itu. Tinggal apa saudara? Bukan I don't, saya tidak bisa, tetapi I do, saya bisa. Mengapa? Yesus sudah mengambil huruf T yang depan ada kata not tadi. Beban itu, kesulitan itu, kesukaran itu. Bagian kita adalah menikmati campur tangan Tuhan yang ajaib. Loh Pak, saya tidak melihat tanda-tandanya, saya tidak beroleh mimpi, saya tidak beroleh penglihatan. Itu bukan urusan kita. Urusan kita percaya caranya dan waktunya Tuhan bertindak
campur tangan dalam kehidupan saudara dan saya, itu bagiannya Tuhan. Tuhan hanya minta percayalah, percaya saja. Saudara, kesulitan itu kan memang berat. Itu terdiri dari huruf B, E, R, A, T, berat. Coba sisipkan huruf K setelah ber tadi. Ada K lalu AT. Menjadi apa saudara? Berat karena ada sisipan kata K, menjadi berkat. Hidup yang berat akan menjadi berkat kalau Yesus Kristus K itu selalu kita taruh di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melangkah terus maju, jangan berhenti apalagi mundur. Kita hidup karena kita percaya, dan hidup karena percaya itu bukan karena melihat. Dan saya tidak bisa menambahkan banyak hal, tetapi saya menjalani hidup tadi saya sebut sudah cukup lama. Tahun ini saya genap 79 tahun. Saya mulai melayani penuh waktu umur 21 tahun. Kebetulan panggilan sebagai seorang perintis sering berpindah-pindah untuk merintis jemaat baru. Terakhir pun 30-an tahun ini di Surabaya juga pindah bukan karena apa, karena merintis jemaat baru. Pertanyaannya, kok bisa? Ada Tuhan Yesus yang saya yakini tak pernah meninggalkan saya, dan memang sesungguh-sungguhnya Tuhan Yesus selalu campur tangan dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.